Judul ini. Uh, Bagi saya ini satu hal yang perlu kita renungkan selalu. Bahwa sistem Ka'bah yang kita pelajari dari awal sampai temanya masih tetap Ka'bah. Dan kita tahu bahwa Ka'bah ini diciptakan untuk sistem penyelamatan. Jadi di masa bangsa Israel dulu, Ka'bah ini adalah sistem penyelamatan. Dan tidak heran, tipologi yang Yesus gunakan, itu semua merujuk kepada dirinya sendiri. Sehingga dia katakan, rombak bait kudus ini, dalam 3 hari saya membangunnya. Dia merujuk kepada dirinya. Jadi sebagaimana dirinya itu sebagai jalan keselamatan, demikian gambaran Ka'bah itu adalah gambaran jalan keselamatan. Di zaman dulu sebelum terpenuhi semua nubuatan yang ada di Ka'bah ini, semua yang menggambarkan Yesus, keselamatan mereka peroleh hanya melalui korban darah anak domba yang disembahkan di Ka'bah. Begitu Yesus mati disalib, semua ini selesai karena yang asli sudah bertemu dengan yang lambang. Yang lambang bertemu dengan aslinya. Jadi prinsip keselamatan ini tetap ada sampai saat ini. Dan prinsip itu ada di dalam Ka'bah. Baik, sebelum kita melanjutkan, saya ingin sekali lagi kita berdoa. Dan kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada kesempatan yang indah ini kami ingin belajar di kaki-Mu. Untuk lebih memahami jalan keselamatan yang Engkau siapkan bagi umat. Engkau Allah kami, penebus kami. Engkaulah Juru Selamat kami, pemelihara kami. Biarlah Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar, mata yang melihat, dan hati yang dibukakan kepadamu. Izinkan kami Tuhan untuk boleh dapat hidup sesuai dengan rencana-rencana Tuhan dan bertumbuh di dalam karakter Kristus. Ini doa hamba-Mu Tuhan, ini doa umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Kalau saudara perhatikan, ini Ka'bah. Ka'bah ini ada 3 bagian besar. Bagian pelataran, ini pelataran itu, atau halaman Ka'bah. Jadi halaman itu bukan di luar, tapi di dalam yang diselimuti dengan batas-batas ini. Jadi seluruh ini disebut dengan Ka'bah. Dan ini bagian ini yang menjadi pelataran. Dan ini Ka'bahnya di tengah. Jadi ini pelataran Ka'bah. Di dalam pelataran Ka'bah di sini gerbang. Bisa melihat pointer saya kan? Jelas pointer saya. Jadi bagian sini adalah gerbang. Masuk gerbang, yang mereka akan bertemu pertama dengan mezbah korban bakaran. Dan juga ada bejana pembasuhan. Hanya 2 instrumen ini yang ada di pelataran Ka'bah. Jadi kalau orang berdosa, mau minta ampun dosa, mereka hanya berhenti sampai di sini. Jadi dombanya mereka sembelih di sini, dan dombanya, tubuh dari domba itu, daging itu semua dibakar di atas mezbah ini. Darahnya dipercikan di tanduk-tanduk mezbah ini, yang ada 4 sudut ini. Nah, imam itu selesai melakukan upacaranya, dia membasuh dirinya di sini. Supaya dia boleh masuk ke dalam untuk memeriksa bagian lampu, roti. Jadi ini instrumen ini, 2 instrumen ini bukan kebetulan Tuhan taruh.
Karena ini menjadi gambaran konsep penyelamatan. Ini yang kita kenal dengan yang disebut dengan righteousness by faith. Nanti sebentar. Jadi ini 3 bagian besar dulu. Bagian pelataran, bagian bilik kudus. Bagian dalam, begitu saudara masuk dalam Ka'bah, ada bilik kudus yang memiliki 3 instrumen, yaitu meja roti sajian, 7 kaki dian, dan mesbah ukupan. Dan bagian yang ketiga adalah bilik maha kudus, yang terdiri dari tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini berisi 10 hukum Allah. Dan ditutupi dengan penutup pendamaian, yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan kaporet, atau kalau saya terjemahkan bebas, itu disebut tempat meminta rahmat kasih Tuhan. Itu arti kaporet. Jadi di tutup pendamaian inilah tempat Allah, tahta Allah itu sebenarnya secara simbolik. Karena di sini pusat kasih karunia. Kalau kita lihat ketiga bagian ini, saudara pernah dengar istilah doktrinal gereja Kristen yang disebut dengan pembenaran oleh iman atau righteousness by faith, dan juga yang dikenal dengan sanctification by faith atau penyucian oleh iman, dan yang terakhir glorification by faith. Orang Kristen sejati harus melewati 3 tahap ini. Jadi kita jadi Kristen bukan hanya sembarang Kristen-Kristenan, tapi kita harus melewati ketiga. Tuhan akan membuat kita melewati 3 tahap ini. Sebagaimana gambaran yang ada di Ka'bah ini, di mana pertama masuk gerbang, ingat Yesus bilang, aku adalah pintu masuk ke gerbang itu. Dia ada pintu. Jadi ketika kita masuk di dalam gerbang untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan, mengakui pengorbanan Dia yang disimbolkan dengan mesbah korban, demikian kita mengakui Yesus sebagai korban satu-satunya. Selesai itu kita mengalami apa yang disebut dengan baptisan. Ini yang disimbolkan menjadi bejana pembasuhan. Jadi 2 instrumen yang ada di pelataran ini menjadi gambaran orang mula-mula menerima akan Kristus. Pertama kali orang terima Yesus, dia mengalami ini, proses ini. Penerimaan akan kematian Kristus dan penerimaan akan baptisan. Di dalam konteks ini, itu yang kita kenal dengan pembenaran oleh iman. Nah, pada saat ini kita akan bahas bagian luar dulu, yang kita sebut dengan righteousness by faith atau pembenaran oleh iman. Nanti minggu depan kita masuk di gerbang bagian yang kedua yang disebut dengan sanctification by faith atau penyucian oleh iman. Kadang-kadang kita hanya stop di pembenaran oleh iman, tapi proses penyucian tidak ada. Makanya kita harus pahami betul setiap peristiwa di dalam pertumbuhan kerohanian Kristen. Nanti tiba kita pada glorification by faith, ini ketika Yesus datang. Sekarang kita lihat apa itu pembenaran oleh iman atau righteousness by faith. Di dalam Alkitab, inspirasi Roh Kudus kepada Paulus, dia menggunakan 2 kata besar yang disebut dengan righteousness dan justification. Righteousness dan justification. Kalau kita mau terjemahkan ini ke dalam bahasa kita, righteousness pembenaran, justification membenarkan. Iya kan?
Jadi coba perhatikan, dua-duanya ini sebenarnya kalau kita mau lihat secara terminologinya, apa bedanya ini? Tapi perhatikan Galatia 5 ayat 5, dia bilang begini, for we through the Spirit, karena kita melalui Roh Kudus, wait for the hope, menanti untuk pengharapan of righteousness by faith, pengharapan pembenaran oleh iman. Dengan kata lain, perhatikan bahasa di sini. Galatia pasal 5 jelas sekali dia ungkapkan bahwa dengan Roh Kudus kita menantikan pengharapan dari pembenaran oleh iman. Dengan kata lain, kita saat ini masih dalam kondisi pembenaran oleh iman. Dan dalam kehidupan pembenaran oleh iman ini, kita menantikan satu pengharapan dengan Roh Kudusnya. Jadi saudara lihat, saudara punya kehidupan kekristenan saat ini, itu adalah hasil dari pembenaran oleh iman. Itu menurut Galatia 5 ayat 5. Jadi memang ini kalau penjelasan ini saya agak berfilsafat sedikit. Dia bermain kata, tetapi semoga dengan bantuan Roh Kudus dan saya percaya Tuhan akan terangi pikiran kita. Kalau kita mengerti sebaik-baik ini, pelajaran ini, doktrin atau dogma Kristen, ini Kristen Protestan, seluruh Protestan pegang ini. Kalau kita paham, kita akan lihat bagaimana kehidupan kekristenan kita, usaha Yesus bagi hidup kita, saudara dan saya. Sebenarnya orang Kristen itu orang yang paling berbahagia. Keselamatan itu Tuhan yang atur. Jadi tinggal bagaimana kita merespons terhadap keselamatan itu. Dan coba perhatikan. Dalam Roma 5 ayat 18 dia gunakan juga kata justification of life. Jadi dia katakan di sana sebagaimana Roma pasal 5 ayat 18. Dia katakan sebagaimana, atau bahasa Indonesia diterjemahkan sebab itu. Seperti satu orang, satu pelanggaran, as by the offense of one, judgment. Jadi ada penghakiman bagi satu orang, came upon all men to condemnation, mengakibatkan semua orang itu bersalah. Even so by the righteousness of one, demikian juga dengan satu pembenaran oleh satu orang, the free gift came upon all men. Rahmat atau karunia ini, free gift, pemberian yang cuma-cuma ini, yang kita kenal dengan karunia, datang untuk diberikan kepada semua orang unto justification of life, supaya beroleh pembenaran untuk hidup. Pembenaran hidup. Jadi ini membedakan righteousness dengan justification. Perbedaannya jelas. Kalau righteousness sesuatu yang berhubungan dengan karakter atau karakter Kristus yang dipakaikan. Dalam bahasa Inggris dia gunakan kata impute. Diletakkan, dimasukkan. Dan juga righteousness ini bagaimana Tuhan menyatakan saudara itu benar. Jadi dengan kata lain, engkau diperlakukan sebagai orang benar. Jadi righteousness ini datang dari usaha Yesus, tidak ada usaha manusia. Ketika kita terima pengorbanan Kristus, seperti gambar di Ka'bah tadi ya, melalui baptisan, simbol baptisan adalah menerima kematian dan dibangkitkan bersama Yesus. Menerima kematian dan kebangkitan Kristus. Secara simbolik kita terima baptisan itu. Oke? Waktu manusia itu menerima baptisan, menerima kematian Yesus, menerima kebenaran Yesus, dia secara sah di mata sorga, Allah Bapa mengumumkan kepada seluruh alam semesta, James benar, walaupun saya tadinya melakukan dosa,
Tapi ketika saya minta ampun sama Tuhan dan mengakui kebenaran-kebenarannya, mengakui kematian Yesus, secara sah Tuhan umumkan seolah-olah saya tidak pernah berdosa. Saudara bayangkan itu karunia punya bentuk. Kita mau bertemu dengan dia. Saudara langsung dikatakan, sehingga akhirnya dia bisa menemukan orang benar yang dia tanpa mau dosa. Apa. Dan akhirnya kembali. Ini yang kita kenal dengan righteousness by faith. Nah, kira-kira gitu, pembenaran oleh iman, yaitu kebenaran Kristus yang dipakaikan kepada saya. Sebenarnya kebenaran saya tidak ada yang benar. Karena itu yang dikatakan di dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3, mari buka dengan saya. Saya bacakan di sini. Roma pasal 3 ayat 10 dia katakan begini, seperti ada tertulis, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Jadi di mana kebenaran kita? Iya kan? Makanya melalui Yesuslah, melalui Yesus kebenaran itu dipakaikan. Walaupun saya, Yesus sudah lakukan semua kebenaran itu. Kebenaran yang mana? Itu hukum. 10 hukum itu 100% dia lakukan tanpa cacat. Sehingga dia tidak pernah berdosa sekalipun. Dan kebenaran yang dilakukan itu, bayangkan dipakaikan Tuhan kepada saudara dan saya ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita mengakui pengorbanannya, itu dipakaikan. Dan Tuhan hitung apa yang kita lakukan, kebenaran yang kita lakukan seolah-olah kita telah melakukannya sama seperti Yesus sudah lakukan. Itu yang disebut dengan righteousness by faith. Untuk justification, ini pengalaman yang diperoleh dari kebenaran. Dalam Roma pasal 4 ayat 25, dia gunakan kata to set right. Jadi sama, mirip-mirip dengan righteousness, tetapi justification lebih kepada perbuatan benar yang diperhitungkan. Kalau righteousness, tanpa perbuatan sudah diperhitungkan. Ini bedanya ya. Sekali lagi, supaya kita paham. Righteousness atau kebenaran yang disebut dengan righteousness ini, tanpa perbuatan sudah dihitung benar. Tapi justification adalah perbuatan yang dihitung benar. Banyak orang Kristen kalau mau masuk surga, bagaimana cara masuk surga ya? Iya kan? Oh, Alkitab bilang, jangan membunuh. Saya tidak mau membunuh. Alkitab bilang, jangan mencuri. Saya tidak mau mencuri. Alkitab bilang, jangan berzina. Saya tidak berzina. Alkitab katakan, jangan bersaksi dusta. Saya tidak bersaksi dusta. Dia menempatkan, seolah-olah dia dibenarkan dengan penurutan terhadap hukum itu. Di dalam konsep righteousness by faith, atau pembenaran oleh iman, perlakuan yang saudara lakukan semua itu tidak ada arti. Tidak ada artinya. Coba perhatikan cerita yang Yesus angkat di dalam Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 14. Saudara punya Alkitab di rumah? Tolong buka dengan saya di dalam Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 14. Ada yang sudah dapat? Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 14. Saya bacakan ini. Saya bacakan dari ayat 9 saja. Karena ini satu perumpamaan yang Yesus mau jelaskan. Sehubungan dengan righteousness by faith. Masalah kerajaan sorga. Dan dia berikan perumpamaan ini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain. Ini 2 orang Farisi ya. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu.
Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Perhatikan ceritanya. Orang Farisi ini datang di dalam segala kesempurnaan kebenaran yang dia hidupkan. Saudara bayangkan kalau saudara sudah hidup setia dalam hal perpuluhan. Saudara tidak pernah terlambat ke gereja. Semua yang dituntut oleh 10 hukum saudara lakukan dengan tepat. Tidak ada yang meleset. Saudara tidak pernah mencuri, tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah bersaksi dusta, tidak menyembah Allah lain, tidak menyebut Tuhan dengan sembarangan. Semua begitu sempurna. Saudara lakukan. Ini dalam cerita ini. Tapi Tuhan tidak membenarkan perbuatanmu itu. Saudara bayangkan. Sementara pemungut cukai ini, yang dia lakukan adalah, dikatakan di sini, dia merasa tidak layak. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Malah dia hukum dia punya diri, dia pukul. Dia memukul dirinya, dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dan yang Tuhan terima si pemungut cukai ini dibanding orang Farisi ini. Saya mau tanya, mana lebih benar mereka berdua ini? Orang pemungut cukai, saya mau katakan ini. Pemungut cukai di dalam sejarah Yahudi, mereka ini adalah sebagai pengkhianat bangsa. Dan menurut hukum Talmud, orang kalau mengkhianati bangsa itu mengkhianati Allah. Kalau kita masuk definisi sekarang, itulah orang-orang murtad. Mereka pengkhianat Tuhan. Mereka tidak setia dengan Tuhan. Ini pandangan di zaman itu. Makanya pemungut cukai ini merasa rendah sekali karena dia merasa dia adalah seorang pengkhianat kepada Allah. Karena dia sudah mengkhianati bangsa yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi alat Tuhan dalam penyelamatan bangsa-bangsa lain. Merasa dia tidak layak. Tetapi dosa yang dia rasakan itu dosa. Malah dia yang lebih diterima dibanding Farisi yang sudah tidak merasa dosa. Saudara lihat, saya mau tanya. Kalau begitu, buat apa saya belajar firman Tuhan? Lebih baik saya hidup dalam dosa saja. Nanti Tuhan benarkan, betul tidak? Begini kan pikirannya nanti, ya? Iya kan? Betul atau tidak? Tidak. Yang Farisi sudah melakukan kebenaran dihitung salah. Si pemungut cukai tidak melakukan kebenaran, malah dia hidup dalam dosa. Tetapi dia diterima. Apa yang membedakan mereka berdua? Beda. Apa yang membedakan mereka? Saudara lihat cerita ini? Ya. Ya. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan benar tidak pernah dihitung Tuhan sebagai satu kebenaran. Jadi kebenaran kita hanya tergantung dari hak prerogatif Allah. Prerogatif ini yang kita sebut dengan kasih karunia. Itu pemberian yang cuma-cuma. Saudara, ini yang buat setan benci sekali kepada manusia. Bagaimana mungkin? Makanya kita jangan terlalu cepat-cepat menghina orang berdosa. Belum tentu kebenaran kita diperhitungkan Tuhan. Ini dalam konteks ini dulu ya. Jangan saudara langsung telan dan saudara langsung kembali sebentar, saudara bingung. Jangan, ikuti terus cerita ini. Yeah. Karena ini pembenaran oleh iman. Banyak orang tidak pahami, yang akhirnya mereka berpikir orang itu one save, always save. Sekali saja terima Yesus, kita dibenarkan, sudah. Hidup dalam dosa tetap dibenarkan. Hati-hati dengan konsep ini. Saya tidak mau saudara sampai berhenti di dalam cerita ini.
Karena ada ayat-ayat selanjutnya yang akan melihat proses pembenaran itu. Mari kita perhatikan. Bagaimana supaya kita dapat diterima? Sebenarnya, kalau kita lihat ayat-ayat ini, Roma 3:20, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Ya benar. Jangan pikir saudara lakukan 10 hukum dan saudara dibenarkan. Tidak akan pernah terjadi. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Ya, saudara, kalau saudara tidak pernah tahu mencuri, iya kan? Hukum Taurat katakan, pencuri itu jahat. Itu tidak boleh. Kamu menyakiti Tuhan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan itu, apakah saudara tahu itu bahwa itu jahat? Itu dosa. Tahu atau tidak? Kalau Alkitab tidak pernah katakan mencuri itu jahat, apakah saudara tahu bahwa itu salah? Tidak akan pernah tahu. Makanya itu dia katakan, hukum Taurat itu, yang sudah difirmankan ini, aturan-aturan itu Tuhan berikan supaya orang bisa kenal mana yang salah, mana yang benar. Itu fungsi hukum Taurat. Tapi orang yang lakukan itu, ini lebih unik, tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah. Artinya dia punya jaminan dia akan ke sorga. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi, kalau mau bicara kebenaran, righteousness, kebenaran Kristus, bicara keselamatan, tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Tidak ada hubungannya dengan penurutan terhadap 10 hukum. Tidak ada hubungannya. Keselamatan adalah keselamatan. Sekarang saya mau tanya, buat apa 10 hukum itu? Buat apa aturan Taurat itu diberikan? Iya kan? Makanya Roma 4 ayat 4 dia katakan begini. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Saudara mengerti ayat ini? Ini sehubungan dengan cerita Abraham yang pembenaran itu diberikan kepadanya dengan cuma-cuma, tanpa usaha. Jadi contoh begini, saya mau cerita satu cerita di sini. Satu perumpamaan supaya kita mengerti. Mari saudara bayangkan, saudara di dalam keadaan miskin, buta, telanjang, tidak ada apa-apa sama sekali. Mungkin saya kasih gambaran ya di sini. Saya sendiri, saya tidak punya uang, saya punya hutang di bank, kredit saya harus bayar sekitar 200 juta. Dan akhirnya juga saya harus bayar lampu yang sudah menunggak sekitar 17 juta. Dan saya harus menyekolahkan anak, dan anak saya ada 4, mereka mengalami tunggakan uang sekolah yang sudah sekitar 1 atau 2 tahun tidak dapat dibayar, dan jumlah total sekitar 25 juta. Sudah berapa juta itu? 200 tambah 25 juta tambah 17 juta. 200. Dan saya juga punya kredit yang lain. Saya mungkin kredit mobil dan apa semuanya. Dan saya harus selesaikan. Nah, intinya total keseluruhan utang-utang saya mencapai 1 miliar. Oke? Mari kita bayangkan ini. Sekarang saya datang kepada orang paling kaya. Saya mau datang mungkin kepada Ibu Lita. Ini hanya contoh saja. Ibu Lita adalah seorang konglomerat. Besar banyak uangnya. Saya datang bermohon, Ibu Lita, saya mau bayar hutang saya. Ada sekitar 1 miliar. Bolehkah saya bekerja di perusahaan Ibu? Ibu Lita bilang, Pak James, perusahaan saya sudah penuh. Oke? Ada pekerjaan yang bisa Pak James lakukan, menyapu ruangan tamu.
Tapi untuk menyapu ruangan tamu, saya hanya dapat berikan gaji Pak James itu 1.200.000 per bulan. Ya. Saya mau tanya, 1.200.000 dapatkah saya sisihkan uang untuk membayar 1 miliar? Susah. Berapa tahun saya harus kerja? Sampai mati tidak akan terbayar. Ya. Karena kenapa? Dari 1.200.000 saya harus menghidupi diri saya sendiri. Oh, saya bermohon, Ibu Wita, tambah pekerjaan yang lain mungkin. Oke, ada pekerjaan satu lagi, pendeta Saudara James. Toilet saya tidak terlalu kotor, boleh kamu bersihkan, dan saya tambah dengan 1 juta, 2 juta. Saudara bayangkan, waktu Ibu Lita saya terima gaji 1 bulan, saya dapat upah. Betul kan? Gaji itu dari upah atau pemberian Ibu Lita? Upah. Itu dapat upah. Tapi karena Ibu Lita sayang sama saya, Ibu Lita bilang, Pendeta James, Saudara James, utang kamu saya bayar cash. Dan Ibu Lita bayar 1 miliar. Cash, semua terpenuhi. Saya mau tanya, itu adalah upah kerja saya atau itu adalah pemberian? Pemberian. Itu pemberian. Pemberian. Jadi semakin saya bekerja sama Ibu Lita, semakin banyak pekerjaan yang semakin giat saya bekerja. Walaupun saya bersihkan lantai toilet dan lantai ruang tamu, saya tidak akan pernah mencapai 1 miliar. Betul tidak? Yes. 1 miliar itu hanya dapat dicapai kalau Ibu Lita memberikan 1 miliar itu kepada saya untuk membayar utang itu. Bisa tangkap cerita perumpamaan ini? Ya. Usaha apapun manusia lakukan di hadapan Tuhan untuk menghapus dosa, tidak ada usaha kita untuk membenarkan kita terlepas dari hutang dosa ini. Tidak ada. Kecuali anugerah itu yang akan menghapuskan. Amin. Yes. Saudara bisa lihat. Amin. Jadi demikian pekerjaan righteousness by faith itu. Saudara boleh menjadi suci. Oke, saya lakukan masuk gereja tepat waktu. Saya berikan semua semangat. Sebagaimana saya bekerja di Ibu Lita. Saya lakukan pagi-pagi subuh tetap saya bekerja. Saya sapu dengan gemilang membuat Ibu Lita senang. Saya lakukan dengan segala tenaga saya untuk pekerjaan itu. Tetapi apakah semua yang saya lakukan dapat membayar hutang saya 1 miliar? Tidak dapat. Demikian di dalam masalah righteousness by faith ini. Segala usaha kebaikan yang saudara lakukan tidak akan pernah membayar keselamatan yang harus yang Tuhan akan berikan. Membayar dosa itu tidak ada sedikit pun. Makanya yang perlu kita lakukan sebenarnya hanya satu, surrender. Penyerahan. Saya menyerah dengan apa yang Ibu Lita lakukan. Karena saya sudah dibayar hutang saya. Sekarang saya bekerja ke Ibu Lita, hutang saya sudah lunas, sudah dibayar 1 M. Tapi saya bekerja, tetap Ibu Lita kasih 2.100.000 setiap bulan. Saya mau bertanya, setiap bulan yang saya terima itu sebagai upah atau hadiah lagi? Upah. Tetap masih upah. Makanya perhatikan ayat ini. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Ya. Tapi dalam keselamatan, di dalam keselamatan, tidak ada pekerjaan kita diperhitungkan sebagai satu hak. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Itu adalah inisiatif Allah untuk diberikan. Nanti kita lihat apa hubungannya hukum Taurat dengan keselamatan itu. Makanya coba perhatikan di dalam kitab Roma. Apakah Roma pasal, mari kita buka dengan saya. Jadi apakah hukum Taurat itu tidak perlu? Yang penting iman saja. Apakah itu maksudnya? Kan keselamatan itu hanya datang cuma-cuma.
Dan usaha saya untuk melakukan hukum Taurat tidak diperhitungkan. Apakah benar? Memang kelihatannya iya. Kalau begitu, apakah hukum Taurat tidak perlu? Karena saya dibenarkan dengan dibenarkan dengan iman itu. Saya dibenarkan dengan kasih karunia itu. Coba perhatikan di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi dengan kata lain, waktu saya bekerja dengan Ibu Lita sudah bayar utang saya. Amin. Apakah karena utang saya sudah dibayar, makanya saya sudah tidak perlu datang kepada Ibu Lita? Iya, begitu ceritanya. Perlu dong. Makanya ayat ini bilang tidak. Kalau tadi saya mau cari supaya dapat 1 miliar, saya datang dengan penuh aturan, saya begitu kerja dengan giat. Sekarang, ketika upah saya peroleh, utang saya dibayar, apakah saya tidak bekerja dengan giat lagi? Tidak perlu bekerja dengan giat. Harus giat. Lihat gambarannya. Itu yang Roma katakan tadi. Apakah kita harus membatalkan hukum Taurat? Oh tidak, malah kita harus meneguhkannya. Artinya, James harus lebih rajin datang kepada Ibu Lita. Yes. Amin. James bisa lebih rajin lagi. Karena kenapa? Hutang 1 miliar sudah dibayar. Saudara lihat, apa dampak kepada orang yang terlalu legalis dengan hukum? Banyak orang, saya sudah lakukan ini, saya lakukan ini. Berapa kali saya bertemu dengan orang-orang ini di gereja-gereja. Kalau orang terlambat, mereka tengok seperti orang Farisi ini. Coba lihat gambar ini. Orang Farisi kalau tengok orang yang datang gereja terlambat. Iya kan? Kalau dia lihat orang lain melakukan kesalahan, pandangannya tajam. Karena mengapa? Dia sudah rasa dia sudah lakukan yang benar dan orang lain sementara melakukan yang salah. Iya. Apa dampak orang yang melakukan hukum yang menjadi legalis? Itu menjadi hukum legalis bagi dia. Mengapa disebut legalis? Dia merasa dengan melakukan hukum dia itu benar. Coba perhatikan dalam Roma pasal 4 ayat 15. Hukum Taurat membangkitkan murka. Tolong baca Roma 4 ayat 15. Ada yang bisa membaca? Bantu baca. Roma 4 ayat 15. Apa dia katakan di sana? Makanya orang Kristen kalau sudah menurut penuh dengan senyum. Jangan kasih lihat itu muka sama dengan orang Farisi di gambar ini. Dan melihat orang lain dengan segala kesalahan mereka. Ya kan? Oh my God, yes. Iya Tuhan, aduh Tuhan. Roma 4 ayat 15, apa dia katakan di sana? Ada yang bisa membacanya? Tolong bantu saya baca. Saya ingin supaya kita berinteraksi di sini. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, tidak ada juga pelanggaran. Oleh karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua Abraham. Terima kasih Ketua Pop Niko juga dengan Tante Betin. Hukum Taurat itu malah membangkitkan murka. Makanya lihat orang terlalu setia dengan hukum, ganti dia memandang Yesus, dia memandang hukum, dia penuh dengan murka. Jadi seperti gambar ini.
Dia suka marah kepada orang yang tidak setia dengan hukum. Ini dampak kalau kita menjadi legalis seperti orang yang Farisi ini. Hukum Taurat itu menghidupkan dosa. Roma 7 ayat 7 dan 9. Saya bacakan, saya bantu baca di sini. Roma 7 ayat 7 dan 9. Dia katakan di sana. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Ya kan? Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa yang itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ayat 9. Dia katakan, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya. Jadi lihat ini, saudara, dulu saya pribadi, saya minta maaf, saya punya tato di tangan. Saya senang sekali tato dulu, suka dengan tato. Mengapa? Di dalam pikiran saya tato itu seni. Dan saya hampir-hampir ikut mau tato bagian belakang saya, cuma karena pesawat sudah mau berangkat, saya tinggalkan tempat tato itu. Saya suka sekali tato, karena bagi saya itu seni. Itu waktu saya tahu tato itu tidak masalah. Saya tidak pernah baca hukum Taurat. Jadi saya berpikir, ini biasa-biasa saja. Tidak ada hubungan dengan keselamatan. Oh, saya berpikir nanti tunda Tuhan datang, tubuh saya diubahkan, mana dosa itu akan muncul. Artinya mana saya tahu itu salah, melanggar kepada Tuhan. Saya tidak akan pernah tahu itu. Makanya dia katakan, Taurat itu menghidupkan dosa. Di dalam konteks pasal 7 ini, sampai Paulus sendiri dia katakan, di ayatnya yang ke-15, dia bilang begini, apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ini dampak. Jadi sebenarnya, hukum Taurat ini, orang kalau terlalu memperhatikan kepada aturan-aturan ini, itu malah menyiksa dirinya. Sekali lagi saya mau jelaskan ini. Orang yang terlalu memperhatikan hukum Taurat itu akan menyiksa dirinya. Karena apa yang dia tahu salah, di dalam hati nurani dia ingin lakukan. Apa yang dia tahu itu benar, dia tidak mau lakukan. Ini perjuangan hukum Taurat di dalam hati. Makanya manusia ini berjuang terus antara benar dan salah, baik dan jahat. Ini yang menjadi perjuangan hidup. Betul? Saudara berjuang dengan ini? Semakin kita memperhatikan hukum itu, semakin kita akan berjuang dengan hukum itu. Makanya saya bertahun-tahun hidup mencoba untuk menjadi seorang yang kudus. Saya pribadi, saya bersaksi mengenai hal ini. Makanya saya berani bahas ini, karena saya alami hal ini. Saya berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya berusaha hidup suci di hadapan Tuhan. Saya berusaha hidup tanpa celah di hadapan Tuhan. Sampai satu kali pendeta tantang saya, bisa tidak melakukan dosa satu hari, apakah saudara boleh tidak berbohong dalam satu hari? Saya bilang boleh, saya tidur untuk menghindari dosa. Demikian kita berusaha untuk melepaskan diri dari dosa ini, betul tidak? Karena kita berfokus kepada hukum Taurat itu. Nah, ini dampak dari orang yang suka. Jadi ketika dia bilang, bagaimana cara supaya kita diselamatkan? Lakukan hukum Taurat, lakukan perintah Tuhan. Kalau dengan bahasa biasa yang kita dengar, rajin masuk gereja, jadi orang rohani, ya kan? Atur semua, saudara. Akhirnya dia mulai atur, menghindar sesuatu yang salah. Dia berusaha untuk terlepas dari dosa. Semua dia berusaha. Tanpa dia sadari, dia tersiksa dengan hukum itu.
Saya merasakan hal yang sama. Rasul Paulus merasakan hal yang sama. Semakin dia memperhatikan hukum itu, semakin dia tersiksa. Mereka yang suka memperhatikan hukum akan cenderung merendahkan orang lain, menjadi self-center namanya. Makanya ketika saya berusaha untuk melakukan hukum, begitu saya dapat lakukannya, saya lihat orang lain yang tidak melakukannya, saya melihat mereka dengan kerendahan. Ini dampak orang-orang yang melakukan hukum secara legalis. Mereka berpikir dengan melakukan kebenaran hukum-hukum itu mereka dapat diselamatkan. Hati-hati dengan pikiran ini. Di dalam konsep righteousness by faith bukan ini yang ditekankan. Kita lanjut. Banyak orang berusaha bergumul dengan dosa, tetapi mereka tetap dalam keadaan berdosa. Selama saudara bergumul dengan lumpur, saudara akan tetap penuh lumpur. Betul? Ya. Banyak orang berusaha bergumul supaya dia tidak melakukan dosa. Yang dia gumuli menghindari dosa bukan bagaimana dia dekat dengan Yesus. Lihat ini. Ini pergumulan yang salah. Banyak orang berusaha untuk memenuhi hukum itu, menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah dicatat dari hukum-hukum. Ganti dia lebih setia kepada sang pembuat hukum. Perhatikan Roma pasal 9 ayat 30 sampai 33. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini. Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai pada hukum itu. Jelas ayat ini? Ya. Orang Israel, orang Yahudi, orang Farisi, mereka itu melakukan hukum dengan setia, titik koma mereka hafal. Makanya ingat waktu cerita orang muda yang kaya datang kepada Yesus? Coba perhatikan cerita ini. Yesus, apa lagi yang akan saya lakukan supaya saya mendapatkan hidup yang kekal? Jual. Yesus katakan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua. Oh, saya lakukan itu semua. Sejak kecil. Sudah lihat? Tetapi Suruh jual. dia hilang dalam kebenarannya. Yes. Jual harta. Dia lakukan kebenaran, tapi dia dijerat oleh kebenaran. Saudara, bukan sedikit orang Kristen di dunia terjerat dengan kebenarannya sendiri. Iya. Oh my God. Karena dia sudah merasa dia melakukan kebenaran itu, dan orang lain dia pandang sebagai orang-orang yang bersalah. Ya. Aduh. Ini yang terjadi. Makanya dia katakan orang Israel mengejar kebenaran itu melalui hukum-hukum itu, tetapi mereka tidak pernah sampai kepada hukum. Artinya kepenuhan hukum itu tidak mereka peroleh. Mereka sudah pikir mereka sudah memperoleh kepenuhan hukum itu dengan penurutan itu. Mengapa tidak? Dia katakan, lanjut ayat ini. Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka bukan memandang melakukan hukum berdasarkan karena mereka mencintai Yesus, tapi mereka lakukan berdasarkan perbuatan. Mereka berpikir dengan perbuatan itu mereka dapat diselamatkan. Saudara, adalah satu penyesatan, ajaran yang sesat apabila mengajarkan bahwa dengan melakukan yang benar, melakukan yang baik, maka saudara akan ke surga. Itu sesat. Dan ini yang saya terima waktu masih kecil. Waktu saya kecil, mama saya guru sekolah minggu. Selalu diingatkan, James, jadi orang baik supaya kamu masuk surga. Dan itu tertanam matang dalam pikiran saya. Saya masuk gereja berpikir supaya saya ke surga. Saya hormat orang tua berpikir supaya saya masuk surga. Saya tidak mencuri, saya berpikir supaya saya masuk surga. Itu penyesatan ternyata. Nanti saya paham mengenai righteousness by faith.
Bukan begini ceritanya. Tidak ada satupun kebenaran yang kita lakukan untuk menyatakan kita surga. Surga adalah karunia. Makanya dia katakan di sini, perbuatan yang orang Israel lakukan itu dengan ketekunan melakukan hukum Taurat, mereka tidak sampai kepada inti hukum itu karena mereka hanya berdasarkan perbuatan. Ini yang menjadi masalah dengan orang muda yang kaya di hadapan Tuhan. Dia datang dengan perbuatannya. Makanya dia tantang Tuhan, apalagi yang saya harus lakukan? Yang akhirnya mereka tersandung pada batu sandungan. Siapa batu sandungan itu? Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Mereka tersandung kepada Yesus. Mengapa? Perhatikan ini. Nas ini, firman ini jelas. Orang yang selalu memperhatikan kebenarannya, dia menjadi self-centered. Merasa diri benar terus, ketika lihat orang lain, dia akan dengan otomatis salah. Tapi begitu dia akan bandingkan kebenaran yang dia lakukan dengan kebenaran Yesus, dia akan tersandung di sana. Makanya orang Israel marah sekali sama Yesus. Mengapa? Kenapa mereka marah dia? Karena kebenaran yang dia lakukan di dalam porsi yang benar. Sementara kebenaran mereka lakukan hanya berdasarkan perbuatan mereka. Tapi Yesus tidak. Apa yang membedakan perbuatan Yesus yang benar dengan perbuatan orang Israel yang benar? Ingat bahasa Yesus dalam kitab Yohanes. Semua yang kulakukan ini oleh karena Bapa. Karena dia mencintai Bapanya. Contoh yang sama yang Yesus mau ajarkan kepada kita. Jangan sampai kita tersandung ketika kita melihat Yesus. Jadi dengan kata lain, kalau kita melakukan hukum Taurat, lakukan itu karena kita mencintai Yesus, bukan supaya masuk surga. Makanya saya sering ceritakan cerita ini. Ketika tante saya, dia bilang, James, berdoa supaya om kamu boleh masuk gereja. Karena kenapa? Dalam pikiran dia, bahwa masuk gereja itu, orang itu sudah benar dan sudah layak masuk surga. Itu kan pikiran mereka. Ini pikiran sangat-sangat minim. Tapi saya mengerti pikiran itu, makanya saya templak, saya katakan, mending jangan dia ke gereja, jangan sampai dia itu jadi batu sandungan di jemaat. Karena dia masih pemabuk. Dengan kata lain, perbuatan dia masuk gereja, tidak masuk gereja, dia tidak akan terhitung sebagai orang benar. Kalau dia masuk gereja berdasarkan dia dihitung benar, makanya dia punya kehadiran di gereja itu kesia-siaan. Tapi kalau dia ke gereja berdasarkan karena dia mencintai Yesus dan dia ingin bertemu dengan Yesus, maka tindakan dia ke gereja itulah yang benar. Kalau saudara tidak membunuh berdasarkan supaya saudara masuk surga, itu salah. Tapi kalau saudara tidak membunuh karena berdasarkan saya ingin memantulkan cinta Yesus, karena saya tahu Yesus mencintai saya. Oh, cintai. Dia sudah mati bagi saya. Itulah yang benar. Jadi semua perbuatan yang ditulis dalam kitab Taurat, kalau kita lakukan kepada porsi yang benar seperti apa yang dilakukan Yesus, melakukan semuanya itu karena dia ingin memantulkan citra Bapanya, demikian kita melakukan semua tuntutan hukum Taurat itu karena kita ingin memantulkan citra Yesus yang kita sembah. Amin. Amin. Dapat di sini pengertiannya. Jadi kita melakukan hukum Taurat bukan supaya masuk surga. Kita melakukan kebenaran-kebenaran, kita duduk Bible study bukan supaya kita masuk. Cinta Yesus. Iya. Karena kita cinta Yesus. Yes. Ya, hilang. Tuhan. Yang hendak kita katakan ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak menyebut telah beroleh kebenaran itu.
karena iman, tetapi Israel. Dalam kesimpulan ini, dia katakan, perhatikan bahasa Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Perhatikan garis ini, saya garisi ini. Jadi, kalau mau berada dalam Yesus, dia bilang, bukan berdasarkan kebenaranmu sendiri karena engkau melakukan hukum Taurat. Tapi dengan cara apa? Kebenaran karena percaya pada Yesus. Amin. Karena kita cinta dia. Kita percaya dia sudah selamatkan kita. Kita percaya dia sudah mati bagi saya. Makanya saya lakukan kebenaran hukum Taurat itu karena saya tahu saya sudah diselamatkan. Bukan saya lakukan supaya saya diselamatkan. Beda konsepnya. Dia katakan, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Kebenaran yang mana? Hukum Taurat. Kebenaran itu adalah hukum Taurat. Yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi ketika kita percaya Yesus, Allah anugerahkan engkau dengan hukum Taurat, supaya hukum Taurat itu akan menuntun kebenaranmu. Karena hukum Taurat bukan menjadikan engkau ke surga. Tidak ada untungnya saudara lakukan hukum Taurat bagi Tuhan. Apakah saudara tidak mencuri? Itu menguntungkan Tuhan atau menguntungkan saudara? Saya mau tanya dulu ini. Saudara tidak mencuri, itu menguntungkan Tuhan atau menguntungkan saudara? Saudara tidak berzina, tidak membunuh, itu menguntungkan Tuhan atau menguntungkan saudara? Mana yang benar? Menguntungkan saya atau menguntungkan Tuhan kalau saya tidak membunuh? Siapa yang diuntungkan sih? Saya. Kita. Yes. Yeskel pasal 20. Ada yang sudah dapat ayatnya? Di Yeskel pasal boleh bantu saya membacanya. Yeskel pasal 20 ayat 19 sampai 21. 8. Tolong baca ayat ini. Yeskel 20 ayat 19 sampai 21. Silakan Suspeti baca. Ya. Ayat 19 ya. Ya. Mulanya yang berbunyi demikian, akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga ia menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia, sedang manusia yang melakukannya akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di padang gurun. Tetapi sudah selesai. Terima kasih, Tante Beth. Kasih. Perhatikan ayat tadi. Dia katakan, perhatikan dan lakukan segala ketetapan-ketetapanku dengan setia. Karena orang yang melakukannya, dia katakan apa? Akan hidup. Bukan akan masuk surga, akan diselamatkan. Tidak, akan hidup. Jadi saudara,
Tidak ada untungnya bagi Tuhan saudara lakukan yang benar. Bagimu. Saudara kuduskan Sabat, apakah itu jalan ke sorga? Tidak sama sekali. Makanya dia bilang, kuduskan Sabat supaya orang mengenal bahwa kamu adalah umatku. Itu bahasanya tadi. Bukan supaya kamu masuk surga. Jadi 10 hukum itu yang Tuhan berikan hanya memantulkan karakter Tuhan dan mengamankan hidup kita di dunia. Bayangkan saudara, kalau kita tidak hormat orang tua, mau aman itu hidup? Tidak. Bayangkan kalau kita menjadi seorang pembunuh, mau aman itu hidup? Tidak. Bayangkan kalau saudara menjadi seorang pencuri, mau aman itu hidup? Tidak. Makanya semua peraturan itu untuk hidup, dia bilang tadi. Bukan untuk masuk surga. Jadi pisahkan ya antara penurutan terhadap hukum dan righteousness by faith ini. Nanti kita datang kepada justification by faith. Minggu depan kita akan bahas untuk bagian kedua dari Ka'bah itu. Hal-hal yang perlu kita perhatikan. Karena kalau Tuhan sudah benarkan kita, apalagi yang akan dia lakukan sesudah dia benarkan kita, seolah-olah kita tidak pernah lakukan dosa. Jadi semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tadinya tidak diperhitungkan, sekarang akan diperhitungkan. Justification itu namanya. Makanya semua perbuatan-perbuatan yang benar yang ditulis dalam kitab Taurat, tadi dia katakan dalam kitab Roma, itu harus lebih diteguhkan, bukan karena iman kita tinggalkan itu. Jangan sekali-kali. Tetapi Filipi 3:9 dia katakan kita hidupkan itu semua sebagai satu anugerah Allah bagi kita berdasarkan apa? Percaya. Jadi tidak ada orang bilang percaya Yesus namun dia tidak menurut dengan hukum Taurat. Tidak ada. Kalau dia bilang percaya Yesus dan tidak menurut kepada hukum Taurat, dia seorang pembohong. Karena bagaimana dia dapat pantulkan citra Kristus, karakter Kristus, kalau hukum Taurat dasar karakter Tuhan tidak pernah dia hidupkan. Pembohong itu. Makanya segala kehidupan berdasarkan hukum itu yang disebut dengan anugerah. Ini Filipi 3:9 katakan. Itu kebenaran yang dianugerahkan supaya kita lengkap di dalam percaya kepada Tuhan. Di dalam menyatakan kasih Allah, kelihatan bahwa kita punya aturan-aturan. Inilah cerita righteousness by faith yang kita ambil dari konsep Ka'bah, pengertian Ka'bah, untuk memahami bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Jadi semua kebenaran yang kita hidupkan, itu adalah anugerah. Satu hal yang saya mau ingatkan kembali, dalam cerita saya tadi saya bergumul mati-matian, seperti saya katakan, bergumul bagaimana melepaskan diri dari dosa. Saya terlalu memperhatikan peraturan-peraturan, tapi sekarang, ketika saya tahu peraturan itu anugerah bagi saya tidak lagi terlalu memperhatikannya. Karena kenapa? Saya sudah hidupkan. Apakah perlu Tuhan ajarkan kepada saudara yang tidak pernah membunuh? Jangan membunuh. Dapatkah contoh, saya yang rajin menyapu, bersih-bersih, dan datang Tante Betty, James, jangan buang sampah sembarangan. Saya mau tanya, apakah aturan itu berlaku bagi saya? Tidak lagi berlaku. Aturan itu berlaku kepada orang yang kotor dan malas, tapi tidak bagi orang rajin. Wow. Lihat itu. Itu maksudnya. Jadi aturan-aturan Taurat itu berlaku bagi pelanggar-pelanggar. Tapi kalau orang-orang yang sudah hidup oleh aturan itu tidak berlaku lagi. Karena itu sudah menjadi anugerah dalam hidup. Anugerah. Amin. Itulah anugerah. Amin. Amin. Banyak pelajaran ini boleh membawa hati kita lebih dekat dengan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Amin.